Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ripal dengan NPM 237002034 dari program studi teknik elektro. Pada kesempatan ini saya akan mempresentasikan usulan penelitian dengan judul Perencanaan Pembangkit Listrik Tenaga Air atau PLTA pada Bendungan Leuwih Keris, Kabupaten Tasikmalaya. Penelitian ini disusun sebagai bagian dari tugas ujian akhir semester mata kuliah pengukuran energi elektrik. Selanjutnya di sini ada bagian latar belakang mengapa penelitian ini saya usulkan. Yang pertama, kebutuhan energi listrik di Indonesia terus mengalami peningkatan seiring dengan pertumbuhan penduduk juga meningkat, di mana perkembangan industri serta kemajuan teknologi juga. Di sini menurut Rahayu dan Mindarta tahun 2022 dalam jurnalnya, kebutuhan energi listrik nasional meningkat sekitar 6,9% per tahun. Kemudian yang latar belakang yang kedua, ada juga energi fosil yang masih mendominasi di sistem pembangkit listrik, padahal menurut penelitian Lembaga Energi Indonesia tahun 2023, penggunaan energi fosil ini berkontribusi terhadap peningkatan emisi gas rumah kaca dan dampak negatif terhadap lingkungan. Oleh karena itu diperlukan pengembangan energi baru terbarukan yang ramah lingkungan, salah satunya yaitu dengan energi air, karena didukung oleh kondisi geografis, curah yang hujan yang tinggi serta banyaknya sungai dan bendungan. Salah satu bendungan yang memiliki potensi tersebut yaitu ini Bendungan Leuwih Keris. Menurut Sari tahun 2020, bendungan ini memiliki debit air dan tinggi jatuh air yang cukup besar sehingga berpotensi dikembangkan sebagai sumber pembangkit listrik tenaga air. Nah, berdasarkan kondisi tersebut, penelitian ini dilakukan untuk menganalisis seberapa besar potensi Bendungan Leuwih Keris sebagai sumber energi listrik yang berkelanjutan. Kemudian ada juga rumusan masalah yang menjadi fokus dari penelitian ini, yaitu bagaimana sih potensi PLTA di Bendungan Leuwih Keris, itu yang pertama. Yang keduanya, bagaimana kita pemanfaatan debit air dan kapasitas Bendungan Leuwih Keris terhadap PLTA. Kemudian yang ketiga, apa dampak pembangunan PLTA di Bendungan Leuwih Keris terhadap lingkungan dan masyarakat di sekitarnya. Rumusan masalah ini menjadi dasar dalam menentukan tujuan penelitian yang ingin saya capai. Kemudian ada juga tujuannya. Yang pertama, tujuannya mengetahui seberapa berpotensi PLTA di Bendungan Leuwih Keris. Kemudian yang kedua, menganalisis pemanfaatan debit air dan kapasitas Bendungan Leuwih Keris terhadap PLTA. Dan yang ketiga, mengetahui dampak pembangunan PLTA di Bendungan Leuwih Keris terhadap lingkungan dan masyarakat sekitar. Dengan tercapainya tujuan ini diharapkan penelitian ini nantinya dapat memberikan manfaat yang lebih luas. Kemudian ada juga manfaat dari penelitian ini. Tentunya di dalam melakukan penelitian kita harus mempunyai manfaat ya. Penelitian ini semoga diharapkan menjadi referensi dalam pengembangan energi terbarukan, khususnya pada pembangkit listrik tenaga air dalam bidang akademik ya. Kemudian secara praktisnya penelitian ini diharapkan dapat memberikan informasi mengenai potensi dari energi air di Bendungan Leuwih Keris sebagai sumber air listrik yang ramah lingkungan dan lingkungan. Agar penelitian ini terarah ya, tentunya saya di sini ada batasan masalahnya. Nah, batasan masalahnya penelitian itu difokuskan pada analisis potensi energi air di Bendungan Leuwih Kerisnya berdasarkan kapasitas tampungan debit air dan potensi daya listrik. Penelitian ini tidak membahas perancangan detail konstruksi PLTA karena memang turbin dan generator belum terpasang pada bendungan di sana. Dengan adanya batasan ini, jadi penelitian itu menjadi lebih spesifik dan berfokus pada aspek potensi energi ini. Selanjutnya ada juga landasan teori yang menjadi dasar penelitian ini. Yang pertama, energi terbarukan. Energi terbarukan merupakan energi yang berasal dari sumber daya alam yang dapat diperbarui secara alami dan lebih ramah terhadap lingkungan dibandingkan energi fosil. Salah satu sumber energi terbarukan yang memiliki potensi besar tentunya yaitu energi air. Pembangkit listrik tenaga air ataupun PLTA ini merupakan sistem pembangkit yang memanfaatkan energi potensial air untuk memutar turbin yang kemudian menggerakkan generator sehingga menghasilkan energi listrik. Potensi daya listrik pada PLTA ini tentunya dipengaruhi oleh beberapa hal, salah satunya yaitu debit air, tinggi jatuh air, dan efisiensi tentunya dari sistem pembangkitnya. Teori ini menjadi dasar saya dalam menganalisis potensi energi air pada Bendungan Leuwih Keris. Selain teori dasar, penelitian ini juga mengacu pada beberapa penelitian terdahulu. Di sini salah satunya yaitu penelitian oleh Mary Indah Sari pada tahun 2020
Dia membahas tentang perencanaan PLTA di bendungan Leukeris menggunakan turbin Prancis. Kemudian ada juga penelitian dari Raihan Wahyu. Beliau membahas analisis sudut tank serta tekanan water hammer pada sistem PLTA Leukeris. Kemudian juga ada penelitian studi pada bendungan Jati Gede yang menjadi referensi dalam menganalisis potensi energi air dan kelayakan pembangkit. Nah, dari penelitian tersebut, saya di sini merumuskan unsur keterbaruannya, yaitu keterbaruan penelitian ini terletak pada pendekatan yang digunakan, yaitu dengan menggabungkan observasi lapangan secara langsung, wawancara terhadap masyarakat sekitar, serta analisis tekstis dalam bendungan. Selain menganalisis potensi energi listrik, penelitian ini juga mempertimbangkan manfaat sosial dari pembangunan PLTA, khususnya untuk mendukung fasilitas umum di sekitar bendungan. Dengan demikian, penelitian ini tidak hanya meninjau aspek teknis, tetapi juga aspek sosial dan aspek keberlanjutannya gitu. Selanjutnya di sini ada lokasi penelitian. Di sini lokasi penelitiannya itu tentunya di Bendungan Leukeris yang terletak di wilayah perbatasan antara Kabupaten Tasik dengan Kabupaten Ciamis. Secara geografisnya, bendungan ini berada pada koordinat 108 derajat bujur timur dan 7 derajat lintang selatan. Lokasi ini dipilih karena memiliki karakteristik hidrologi yang mendukung untuk mengembangkan energi air, baik dari segi debit maupun kapasitas tampungannya. Setelah menentukan lokasi, tentunya pasti ada metode dalam sebuah penelitian. Berikut metode penelitian yang saya gunakan di sini. Untuk metode yang digunakan di sini, yang pertama saya menggunakan study literatur, di mana study literatur ini dilakukan untuk memperoleh dasar teori dan referensi ilmiah mengenai PLTA. Kemudian ada juga observasi lapangan. Observasi lapangan ini dilakukan untuk memperoleh data aktual terkait kondisi bendungan, debit airnya berapa, serta potensi pembangkit sumber daya air energi listrik. Nah, data yang diperoleh ini nantinya akan saya analisis untuk mengetahui potensi sumber daya air serta perencanaan awal sistem PLTA di bendungan Leukeris. Dengan metode ini, hasil penelitian saya diharap semoga dapat memberikan gambaran yang akurat mengenai potensi pengembangan PLTA. Adapun di sini untuk flowchartnya sendiri, yang pertama itu di dalam pendahuluan tentunya tadi saya sudah merumuskan masalah, kemudian pengumpulan data, di mana pengumpulan data ini sudah saya jelaskan tadi ada dua hal, yaitu study literatur dan observasi lapangan. Lalu di sini ada decision, di mana ketika si data dirasa tidak cukup, maka saya akan kembali untuk mengumpul data, dan ketika dirasa cukup, maka saya akan olah datanya dan memberikan hasil serta kesimpulannya. Seperti itu presentasi usulan penelitian yang saya sampaikan. Tentunya besar harapan saya penelitian ini dapat memberikan kontribusi dalam pengembangan energi terbarukan, khususnya pemanfaatan bendungan Leukeris sebagai sumber energi listrik yang berkelanjutan. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.